Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. "Apa yang kau katakan, Sky?" tanya Hana. Sky melirik maminya dengan mata berkaca-kaca, begitupun dengan Star yang masih memeluknya seakan tak rela siapapun menyakiti. "Mami, ayo kita pulang ke Amasya saja. Di Amasya tidak ada yang akan menghukum Mami. Di sini Dedi akan menghukum Mami," jawab Sky dengan polosnya. "Iya, Mami. Tadi aku juga dengar Dedi bilang mau menghukum Mami." Star membujuk Hana dengan menarik lengannya. "Kita pulang ke Amasya saja, Mami. Dedi jahat." Rona merah di wajah Hana semakin terlihat jelas. Ia menunduk malu. Begitupun dengan Evan yang melirik anggota keluarganya satu persatu. Ia dapat melihat betapa mereka semua berusaha menahan tawanya. Evan maju dan berjongkok di hadapan Sky, membuat bocah polos itu kembali merentangkan tangannya. "Jangan hukum Mami. Dedi tidak akan menghukum Mami, Sky." "Dedi bohong. Tadi aku dengar Dedi bilang sendiri." Pandangan Evan kemudian tertuju kepada Hana, lalu melirik saudara-saudaranya lagi. "Ya ampun, ini memalukan. Mereka mendengar obrolanku dengan Hana tadi." Evan menarik nafas dalam-dalam demi mengurai rasa malu yang kian membakarnya. Tangannya menyentuh lengan Sky yang masih ia rentangkan, lalu menurunkannya. "Sky, bukan hukuman seperti itu, Nak. Dedi tadi hanya bercanda dengan Mami. Bagaimana kalau kita ke kamarmu saja? Ini sudah malam, waktunya untuk tidur." "Aku akan membawa Mami ke kamarku, biar Dedi tidak bisa menghukum Mamiku," pekik Sky tak terima. Sky berjalan menuju Hana dan menarik lengannya. "Mami, ayo kita ke kamarku saja. Aku akan menjaga Mami. Dedi tidak akan bisa menghukum Mami." Hana yang wajahnya masih memerah itu hanya dapat menunduk malu. Ia tak berani menatap ipar-iparnya. "Hentikan, Sky. Jaga sikapmu. Jangan seperti ini." Sky terdiam, tetapi masih menggenggam erat tangan maminya, kemudian melirik Evan dengan raut wajah sedih. Semua terlihat menahan tawa. "Lebih baik sekarang kita berfoto dulu. Ayo, Sky, Star, kita harus membuat foto keluarga," sambar Elma dengan cepat melihat kecanggungan yang tiba-tiba tercipta antara Evan dan Hana. "Evan, ayo berdiri di samping Hana." Dengan menahan malu, Evan berjalan mendekat dan berdiri di samping Hana. Namun Sky dan Star tidak memberi celah. Ia menjadi penengah antara Dedi dan maminya. Sesi foto yang cukup memalukan bagi Hana dan Evan selesai. Beberapa kerabat sudah pulang ke rumah masing-masing. Selepas berfoto, Sky dan Star membawa Hana ke kamar mereka. Sepertinya akan ada kegagalan malam ini karena salah paham antara kedua anaknya. Sementara Zian sudah tidak tahan lagi menahan sensasi yang terasa menggelitik perutnya. Kini ia dapat tertawa lepas setelah sebagian penghuni rumah sudah masuk, meninggalkan para lelaki yang masih berada di taman. "Sepertinya tidak akan mudah bagimu untuk bisa menghukum Hana. Dia punya 2 perisai yang akan melindunginya dari buasnya dirimu. Hahaha," ujar Zian dengan tawa lepas. Fahri dan Willy terkekeh. "Sebaiknya kau siapkan amunisi dulu untuk menghadapi anakmu," ujar Fahri menepuk bahu Evan. "Kau juga perlu meningkatkan imunitas tubuhmu. 7 tahun bukan waktu yang sebentar kan?" Zian menambahkan. Evan mendengus kesal. Ini adalah malam paling memalukan seumur hidupnya. "Apa kau butuh pil setan untuk menghukum Hana? Aku punya banyak," tanya Dr. Willy dengan senyum geli. "Hentikan," pekik Evan semakin malu.
Sudah larut malam, tetapi Evan belum dapat memejamkan mata. Sejak tadi, ia hanya membolak-balikan tubuhnya di tempat tidur, meraba tempat kosong di sebelahnya. Ia mendengus. Sky dan Star telah menyandera maminya dan tak mengizinkan Evan masuk ke kamar itu. Ia melirik kesal pada ponsel yang terus berdering tanda pesan masuk. Walaupun belum membuka ponsel, namun Evan dapat menebak itu adalah pesan dari grup WhatsApp saudara-saudaranya dan sudah menebak apa yang sedang mereka bicarakan. Sial, 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 ini sangat menyebalkan. Laki-laki itu menyandarkan punggungnya, mengusap wajah dengan frustasi. Baik Zian, Fahri, dan Willy mengejeknya habis-habisan tadi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Evan merenung beberapa saat, memikirkan malam ini yang seharusnya menjadi malam paling indah, tetapi harus gagal karena salah paham anak-anaknya. Ia pun harus menahan gejolak dalam dirinya setelah tadi melihat kemolekan tubuh istrinya. Kenapa juga aku harus melihatnya? Evan akhirnya meraih ponsel, lalu menghubungi makhluk paling menyebalkan baginya. Ia menunggu beberapa saat hingga panggilan terhubung. "Iya, Tuan." Suara Osman terdengar serak. Mungkin ia sudah tidur ketika Evan menghubunginya. "Aku ada tugas untukmu." "Sekarang?" "Terserah kau saja." Osman terdiam beberapa saat, sepertinya sedang mengumpulkan kesadarannya. "Tugas apa, Tuan?" "Carilah sebuah rumah yang nyaman dan jaraknya cukup jauh dari jangkauan keluarga Askara." Hening. Osman tidak segera menjawab. "Rumah yang jauh dari jangkauan keluarga Askara?" "Iya." Baik, Tuan, saya akan segera mencarikannya." Panggilan terputus. Osman beranjak dari tempat tidur dan menuju sebuah lemari khusus. Peta kota Jakarta ia gelar di atas meja, mencari titik yang dirasa aman dari jangkauan keluarga Askara. Sebuah buku berisi catatan aset-aset keluarga Askara berada di tangannya. Cukup lama Evan menunggu hingga ponselnya berdering lagi. "Kau ada kabar buruk apa?" tanya Evan ketus. "Tuan, saya sudah mencari lokasi dalam kota yang cukup jauh dari jangkauan keluarga Askara." "Lalu?" "Tidak ada yang aman, Tuan. Keluarga Askara memiliki rumah, villa, restoran di beberapa titik. Sepertinya kalau mau yang aman harus ke luar negeri." Dengusan panjang terdengar yang mana membuat Osman merinding. "Kau memang tidak berguna." Evan memutuskan sambungan telepon setelahnya. Kelopak mata Hana perlahan terbuka ketika mendengar suara seperti kaca jendela diketuk-ketuk. Tidak, lebih tepatnya, Hana menduga seseorang sedang berusaha membobol jendela kamarnya. Rasa kantuk tiba-tiba menghilang dan berganti menjadi rasa takut. Apakah ada perampok di luar sana? Begitu yang ia pikirkan. "Siapa itu?" gumamnya dengan alis berkerut. Ia menyibak selimut kemudian melangkah menuju jendela. Suara itu semakin terdengar jelas. "Aku harus melakukan sesuatu." Pandangannya berkeliling dan berhenti saat menemukan tongkat kasti di sisi lemari. Hana meraihnya dan bersiap memukul jika makhluk itu benar-benar masuk ke dalam kamar, hingga sosok hitam tinggi besar menyelinap melalui jendela. Buk, buk, buk. Hana melayangkan serangan bertubi-tubi pada sosok hitam jangkung itu, menghantamkan pukulan pada punggungnya. "Kamu mau merampok ya? Rasakan ini." Hana terus memukuli tanpa memberi kesempatan sosok itu untuk melawan. Yang ia lakukan hanya melindungi kepalanya dengan tangan. "Hana, hentikan, ini aku." "Tunggu, sepertinya aku kenal suara itu."
Wanita itu lantas pergi ke sudut ruangan untuk menyalakan lampu utama. Alangkah terkejutnya saat menemukan siapa yang ada di kamar. Kau pikir siapa?" balas Evan mengusap-usap bagian tubuhnya yang terasa sakit akibat serangan yang dilakukan Hana. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa masuk lewat jendela?" Hana yang masih terkejut memeluk tongkat kasti di dadanya. "Semua ini karena anak-anakmu," kesal Evan. Namun kemudian ia terdiam, terpaku menatap wanita di hadapannya. Meskipun Hana hanya menggunakan setelan piyama, namun ia tampak jauh berbeda dari biasanya. Sangat cantik. Kulitnya terlihat lebih mulus dan segar. Rambut yang biasanya acak-acakan kini tergerai, meskipun Hana dalam keadaan baru terbangun dari tidurnya. Menyadari tatapan Evan yang seakan melahapnya, Hana menundukkan pandangan. "Kenapa kau melihatku begitu?" "Tidak apa-apa." Evan tiba-tiba salah tingkah, namun ia berusaha mengalihkan, menutup jendela dan menarik tirai. "Mereka sudah tidur kan?" tanya Evan seraya melirik tempat tidur. "Sudah." Ia mendekati Hana dan memeluknya. "Bagaimana kalau kita ke kamar saja, jangan di sini?" Hana menunduk malu setelah menyadari maksud ajakan itu.